Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo teman-teman. teman-teman. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Aisyah Latifah dengan NIM 4101422036, kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Bardani dengan NIM 4101422022. Perkenalkan, nama saya Windy Rizky Fitriani dengan NIM 4101422030. Perkenalkan, saya Fali Aludin dengan NIM 4101422018. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah program linier dengan dosen pengampu Dr. Ariwara Kurniasih, SPD, MPD. Adapun di sini kami akan menjelaskan mengenai hal optimasi keuntungan toko X menggunakan metode simplex dan software POMQM. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai penjelasan dari proyek kami, yaitu optimasi keuntungan toko X menggunakan metode simplex dan software POMQM. Untuk anggota dari kelompok kami dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu ada latar belakang dari proyek kami. Toko X yang terletak di Semarang, Jawa Tengah adalah usaha kecil karena seluruh pengelolaan dilakukan oleh satu keluarga. Meskipun tergolong kecil, toko ini menunjukkan perkembangan yang stabil sejak didirikan. Seiring waktu, toko ini menghadapi tantangan dalam menentukan jumlah optimal untuk setiap paket belanja yang dijual agar bisa menghasilkan keuntungan maksimal. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah pemrograman linier. Pemrograman linier adalah teknik analisis model matematika dengan tujuan menentukan maksimum atau minimum nilai fungsi tujuan dengan mempertimbangkan fungsi hambatan. Pemrograman linier biasanya digunakan dalam penyelesaian masalah di berbagai bidang. Contohnya dalam rencana produksi barang di suatu perusahaan. Model ini umum digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terbatas. Pemrograman linier dapat digunakan pada sektor produksi untuk menentukan keuntungan maksimum atau biaya produksi minimum dari tingkat produksi untuk setiap jenis produk dengan batasan sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, dan bahan baku dipertimbangkan. Menurut Yuski Antorope tahun 2016, metode simplex adalah salah satu teknik dalam pemrograman linier menurut RUMETNA tahun 2019. Metode ini dapat digunakan dalam penyelesaian berbagai masalah pemrograman linier dari hanya dengan dua variabel maupun lebih, menurut Ong tahun 2019. Metode simplex juga berperan efektif dalam penentuan jumlah produksi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan dalam suatu usaha atau perusahaan, menurut RUMETNA tahun 2019. Selanjutnya ada tujuan dari proyek kami yang ingin dicapai. Yang pertama, mengetahui penerapan dan proses perhitungan manual dengan menggunakan metode simplex untuk menentukan keuntungan maksimum di toko X dalam penjualan paket belanja. Yang kedua, mengetahui penerapan dan proses perhitungan dengan software POMQM Windows 5 dalam menentukan keuntungan maksimum di toko X dalam penjualan paket belanja. Serta tujuan yang ketiga yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan perhitungan manual menggunakan metode simplex dan menggunakan POMQM terhadap permasalahan di toko X. Selanjutnya masuk ke bab tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama itu membahas mengenai program linier. Program linier atau disingkat PL atau linear programming adalah salah satu model yang dikembangkan dalam disiplin penelitian operasional atau operation research atau disingkat OR. Program linier merupakan teknik khusus dalam penelitian operasional yang diterapkan saat ada keterbatasan sumber daya, seperti tenaga kerja, biaya, material, waktu, mesin, energi, dan ruang. Metode ini memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas secara efisien untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, atau mencapai hasil optimal lainnya.
Program linier adalah suatu prosedur matematis untuk menentukan alokasi sumber daya secara optimal menurut Suyitno tahun 2018. Tidak semua masalah optimasi dapat diselesaikan dengan metode program linier. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama dalam program linier adalah yang pertama adanya sasaran, yang kedua adanya tindakan alternatif atau nilai fungsi tujuan, yang ketiga adanya keterbatasan sumber daya atau pembatasan sumber daya disebut kendala constraint, yang keempat yaitu masalah harus dapat dituangkan dalam bahasa matematika atau yang disebut dengan model matematika. Model matematika dalam program linier memuat fungsi tujuan dan fungsi kendala. Prinsip yang kelima yaitu antar variabel yang membentuk fungsi tujuan dan kendala ada keterikatan. Selanjutnya yaitu bentuk umum dari program linier terdiri dari fungsi tujuan, bisa maksimum atau minimum, dan ada fungsi kendala. Untuk bentuk umum dari fungsi tujuan yaitu untuk contoh yang maksimum yaitu Zmax sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah C3X3 hingga ditambah titik-titik ditambah CNXN. Untuk fungsi kendala sendiri yang bentuk umum yang pertama yaitu A11X1 ditambah A12X2 ditambah hingga A1NXN sama dengan B1, A21X1 ditambah A22X2 hingga ditambah A2NXN sama dengan B2, dan seterusnya hingga AM1X1 ditambah AM2X2 hingga ditambah AMN-XN sama dengan BN dengan syarat non-negatif yaitu X1, X2 hingga Xn lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya ada keterangannya. Untuk C1, C2 hingga Cn adalah koefisien fungsi tujuan, X1, X2 hingga Xn adalah variabel keputusan yang akan ditentukan, A11 hingga A1n adalah koefisien fungsi kendala, B1, B2 hingga Bm adalah jumlah fungsi kendala. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu mengenai metode simplex. Metode simplex adalah suatu prosedur perhitungan yang melibatkan serangkaian iterasi atau pengulangan dengan ulangan terbatas dari suatu penyelesaian dasar visible atau PDF. Jika penyelesaian dasar visible atau PDF ini belum merupakan penyelesaian optimal atau PO, maka metode simplex akan mencari PDF lain dan proses ini terus berlanjut hingga ditemukan PDF yang optimal. Jika memang ada. Prinsip dasar dari metode simplex adalah menyatakan bahwa penyelesaian optimal dari masalah program linier selalu dapat ditemukan pada penyelesaian dasar visible menurut Suyitno tahun 2018. Selanjutnya ada langkah-langkah perhitungan secara manual dengan metode simplex. Yang pertama yaitu menentukan variabel keputusan yang akan digunakan dan mengubahnya menjadi model matematika. Yang kedua, menentukan fungsi tujuan yang akan dicapai dan mengubahnya menjadi model matematika. Yang ketiga, menentukan fungsi kendala yang didapat dan mengubah ke dalam fungsi model matematika. Yang keempat, menyusun persamaan model matematika yang terbentuk ke dalam tabel simplex serta menentukan kolom kunci dan baris kunci seperti pada tabel berikut. Baiklah, selanjutnya ada tabel perhitungan manual dengan metode simplex. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada layar. Untuk keterangan dari tabel tadi, Xj adalah variabel kecil, yaitu termasuk variabel slack dan surplus. XBM adalah variabel yang masuk basis. QK, XAK adalah variabel buatan ke K. CC adalah koefisien fungsi tujuan untuk variabel ke C. M adalah koefisien fungsi tujuan untuk variabel buatan. CB adalah koefisien fungsi tujuan untuk variabel yang masuk program atau masuk basis.
AMC adalah koefisien variabel ke J pada persamaan ke M, BM adalah kuantitas atau nilai ruas kanan batasan sumber daya, Z adalah nilai fungsi tujuan, ZJ min CJ adalah baris penilaian, Q adalah kuantitas, misalkan B1, dan P adalah penilaian. Langkah selanjutnya yaitu menentukan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu yang disebut dengan elemen kunci. Melakukan yang tahap selanjutnya yaitu melakukan tahapan iterasi dengan mengubah variabel keputusan dan membagi nilai pada baris kunci dengan angka kunci. Selanjutnya, mengubah nilai-nilai di luar baris kunci hingga tidak terdapat nilai negatif. Dan langkah yang terakhir yaitu jika masih terdapat koefisien Z yang bernilai negatif, maka iterasi dilanjutkan hingga memperoleh hasil yang optimal. Baik, untuk tinjauan pustaka selanjutnya itu terkait dengan POM-QM. Nah, POM-QM itu adalah program komputer yang dirancang untuk memecahkan berbagai tantangan kuantitatif dalam manajemen produksi dan operasi. Nah, di sini ada juga pernyataan dari Afirdaus. POM-QM itu merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk membantu proses perhitungan yang diperlukan dalam manajemen pengambilan keputusan. Nah, perangkat lunak ini itu bisa digunakan untuk menentukan kombinasi produksi yang optimal guna menghasilkan keuntungan maksimal, kemudian bisa juga untuk mengatur pengorderan barang agar biaya pemeliharanya itu bisa minimal, kemudian bisa juga untuk menentukan tugas karyawan untuk suatu pekerjaan tertentu. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang bisa diterapkan dalam pengelolaan operasi. Nah, dengan kemampuannya yang luas ini, POM-QM ini bisa membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik dan efisien dalam berbagai aspek manajemen dan produksi dan operasi. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat tampilan awal dari POM-QM pada Windows dengan versinya yaitu versi 5. Selanjutnya terkait dengan metode, yang pertama ada metode pengumpulan data. Pengumpulan datanya ini kami menggunakan studi pustaka, yaitu kami akan memperoleh preferensi yang dibutuhkan dengan cara membaca buku, kemudian jurnal, kemudian proceeding yang berkaitan dengan topik dan masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah. Kemudian ada juga metode analisis data. Data yang telah dikumpulkan tadi itu akan dianalisis menggunakan program linear dengan metodenya yaitu metode simplex, dan kami menggunakan bantuan sebagai pembanding yaitu dengan menggunakan software POM-QM sehingga mendapatkan hasil yang tepat. Selanjutnya yang pertama itu ada penjelasan terkait linear programming. Linear programming yaitu merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. Kemudian yang kedua itu ada terkait metode simplex. Metode simplex itu adalah suatu prosedur matematis untuk mencari solusi optimal dari suatu masalah pemrograman linear yang didasarkan pada proses iterasi. Kemudian yang ketiga ada POM-QM yang akan kita gunakan tadi akan digunakan untuk memperkirakan keuntungan maksimum yang diperoleh dari setiap produksi yang dilakukan pada penjualan paket belanja toko X dalam jangka waktu 1 hari dengan cepat dan tepat, sehingga memiliki perkiraan perhitungan yang akurat, Kemudian dalam metode ini bisa dilihat secara rinci itu melalui alur penelitian yang terdapat pada gambar berikut. Bisa dilihat dari gambar, langkah pertamanya itu kita mengumpulkan data, kemudian pengumpulan datanya itu melalui studi pustaka, kemudian akan diperoleh data, dan datanya itu akan kita analisis dengan menggunakan metode simplex, kemudian kita bandingkan dengan software POM-QM, dan kita akan memperoleh hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada permasalahan. Toko X itu menawarkan 3 jenis paket belanja untuk pelanggannya, yaitu ada paket 1, paket 2, dan paket 3. Nah, setiap paket itu tuh memiliki komposisi barang yang berbeda dan menghasilkan keuntungan yang berbeda pula bagi toko. Adapun paket 1 ini terdiri dari 14 kg beras, 3 liter minyak goreng, 2 box mie instan, dan 4 kg gula pasir. Paket ini memberikan keuntungan sebesar 25.000 per paket.
Kemudian ada paket 2 yang berisi 8 kilogram beras, 6 liter minyak goreng, 3 box mie instan, dan 6 kilogram gula pasir. Paket ini menghasilkan keuntungan sebesar 27.000 per paket. Sementara paket 3 terdiri dari 3 kilogram beras, 5 liter minyak goreng, 1 box mie instan, dan 2 kilogram gula pasir. Dengan keuntungannya 33.000 per paket. Toko X ini memiliki persediaan yang terbatas untuk bahan-bahan untuk menyusun paket tersebut. Saat ini, mereka hanya memiliki 120 kilogram beras, kemudian 90 liter minyak goreng, 20 box mie instan, dan 100 kilogram gula pasir. Pemilik toko ingin mengetahui jumlah paket yang harus disiapkan untuk memaksimalkan keuntungan toko dengan persediaan bahan baku yang ada. Berapa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh toko X? Nah, dari permasalahan tadi, kita akan melakukan analisis program liniernya secara manual. Analisis program linier secara manual menggunakan metode simplex akan kita amati sebagai berikut. Nah, sebelumnya kita misalkan dulu untuk paket 1 kita misalkan dengan X, paket 2 kita misalkan dengan Y, paket 3 kita misalkan dengan Z. Kemudian kita akan memperoleh fungsi tujuannya itu yaitu maksimum Z sama dengan 25.000 X ditambah 27.000 Y ditambah 33.000 Z. 25.000 itu tadi keuntungan dari paket 1, kemudian 27.000 keuntungan dari paket 2, dan 33.000 itu keuntungan dari paket 3. Dan kenapa maksimum? Nah, karena yang akan kita cari adalah keuntungan maksimumnya. Maka fungsi tujuannya itu yaitu maksimum. Nah, untuk fungsi kendalanya itu berarti harus memenuhi dengan 14X plus 8Y plus 3Z kurang dari sama dengan 120 itu menyatakan fungsi kendala dari beras. Kemudian yang selanjutnya itu ada fungsi kendala dari minyak, selanjutnya fungsi kendala dari mie instan, dan yang terakhir itu fungsi kendala dari gula. Dengan memenuhi X, Y, Z-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke langkah-langkah penyelesaian dengan metode simplex. Yang pertama itu kita tambahkan variabel select S1, S2, S3, dan S4 sehingga pertidaksamaan menjadi persamaan. Untuk pertidaksamaan yang pertama kita ubah menjadi persamaan, kemudian tambahkan variabel S1, begitu juga dengan pertidaksamaan yang kedua sampai keempat kita lakukan hal yang sama sehingga diperoleh seperti pada layar. Kemudian yang kedua kita akan memperoleh model matematika baru dari langkah yang pertama tadi, yaitu maksimum Z sama dengan 25.000 X ditambah 27.000 Y ditambah 33.000 Z, dan harus memenuhi seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya pada langkah ketiga, kita tuliskan masing-masing koefisien dari masing-masing variabel pada fungsi kendala, baik itu variabel X, Y, Z, S1, S2, S3, dan S4. Nah, di sini bisa kita amati bahwa pada kolom S1, S2, S3, S4 itu membentuk suatu matrik identitas 4 kali 4. Selanjutnya yang keempat, kita akan membuat tabel program awal dari permasalahan kita tadi. Nah, sama seperti pada langkah 3 tadi, pada kolom di bawah key, X, Y, Z, S1, S2, S3, S4 itu menyatakan koefisien dari fungsi kendala dengan key-nya itu merupakan banyaknya persediaan dari masing-masing bahan baku. Kemudian ada juga kolom di atas X, Y, Z, S1, S2, S3, S4 itu merupakan koefisien pada fungsi tujuan. Selanjutnya untuk mengisi kolom di bawah VDB, kita bisa lihat pembentukan matriks identitas. Nah, pada tabel tersebut yang membentuk matriks identitas itu berada di kolom S1 sampai S4. Kemudian kita lihat kolom yang bersesuaian dengan satu utama. Contohnya itu nilai satu utama yang pertama itu kan berada di S1. Maka kita tuliskan VDB yang pertama yaitu S1. Begitupun dengan selanjutnya. Kemudian pada CB yang pertama itu bisa kita lihat karena VDB-nya itu yang pertama ada di S1 dan koefisien S1 pada fungsi tujuan itu nilainya 0, maka kita tuliskan CB yang pertama itu 0. Begitupun dengan CB yang seterusnya sehingga bisa diperoleh seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu membuat tabel simplex awal. Nah, hasil dari langkah 4 tadi, kita akan mencari elemen kuncinya. Caranya itu dengan
Pertama kita hitung dulu nilai ZJ dan ZJ min CJ-nya. ZJ itu bisa dicari dengan mengalihkan masing-masing CB ke variabel-variabel X, Y, sampai S4. Misalnya, kita kalikan CB-nya itu dengan X, maka diperoleh 0 dikali 14 ditambah 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 4. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 0. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, eh, kita akan menghitung nilai dari ZJ min CJ dengan cara langsung kita kurangkan saja dari ZJ ke CJ-nya, dengan CJ-nya itu tadi adalah koefisien fungsi tujuan yang terletak di atas koefisien X, Y, Z, S1, S2, S3, S4 pada tabel, sehingga diperoleh ZJ min CJ-nya itu seperti yang terlihat pada layar. Kemudian kita tentukan juga kolom kuncinya dengan melihat pada baris ZJ min CJ yang memiliki nilai paling kecil. Di sana terlihat nilai yang paling kecil itu ada di kolom Z, sehingga kolom kuncinya itu akan berada di kolom Z. Selanjutnya kita tentukan juga baris kunci dengan menghitung nilai P-nya terlebih dahulu dengan cara membagi nilai key dengan kolom kunci. Contohnya itu pada key yang pertama itu kan bernilai 120 dan kolom kunci yang bersesuaian itu bernilai 3, sehingga P-nya yaitu 120 dibagi 3 yaitu 40. Kita lakukan hal yang serupa hingga semua kolom P-nya itu terisi. Nah, kita lihat pada kolom P, nilai terkecil itu merupakan baris kunci. Nah, karena 10 itu merupakan nilai terkecil, maka baris tersebut itu merupakan baris kunci. Selanjutnya, elemen kuncinya itu bisa kita cari dari pertemuan baris kunci dengan kolom kunci. Sehingga bisa kita lihat pada tabel pertemuannya yaitu di 9. Maka diperoleh elemen kuncinya yaitu 9. Nah, karena kita lihat pada kolom ZJ min CJ-nya itu masih ada yang bernilai negatif atau justru malah semuanya masih bernilai negatif, maka proses iterasinya itu masih berlanjut ke tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya pada langkah ke-6 kita akan mentransformasi baris kunci. Diketahui baris kuncinya itu seperti yang terlihat pada tabel pertama pada layar ini. Kemudian dari baris kunci ini akan kita bagi dengan elemen kunci, di mana tadi kita sudah menemukan elemen kuncinya yaitu 9. Kemudian kita lakukan perhitungan sehingga diperoleh seperti yang tertera pada layar. Nah, ini untuk hasil transformasi baris kuncinya bisa dilihat pada tabel pertama pada slide ini. Kemudian kita masuk ke langkah yang ke-7, kita akan mentransformasikan juga baris lain selain baris kunci. Yang pertama, kita transformasikan terlebih dahulu pada baris 1. Untuk mentransformasikan ini, rumusnya yaitu nilai pada baris 1 dikurangi dengan dalam kurung nilai pada baris 1 yang bersesuaian dengan kolom elemen kunci dikali dengan nilai transformasi baris kunci. Contohnya yang pertama itu ada 120, itu merupakan nilai pada baris 1. Kemudian 3 itu merupakan nilai pada baris 1 yang bersesuaian dengan kolom elemen kunci. Dan 10 itu merupakan nilai transformasi baris kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 120 dikurangi dalam kurung 3 dikali 10, yaitu 90. Selanjutnya untuk perhitungan selanjutnya itu bisa dilakukan dengan cara yang sama, sehingga untuk hasil transformasinya itu bisa dilihat pada layar. Oke, selanjutnya kita transformasikan baris lain di sini yaitu baris 3. Nah, kita mentransformasikan baris 3 itu dengan cara setiap elemen pada baris 3 dikurangkan dengan setiap elemen baris kunci yang telah ditransformasikan dikalikan dengan elemen pada baris 3 yang juga berada pada kolom kunci. Nah, di sini yaitu elemennya adalah 1. Nah, untuk contoh perhitungannya sendiri yaitu 20 dikurangi 1 dikalikan 10 sama dengan 10. Di mana 20 adalah elemen pada baris 3, 1 adalah elemen pada baris 3 dan juga kolom kunci, dan juga 10 itu merupakan elemen pada baris 2 atau baris kunci yang telah ditransformasikan. Nah, untuk elemen pada baris ini
yang akan ditransformasikan hasilnya bisa dilihat pada layar dengan cara yang sama juga. Selanjutnya kita transformasikan baris 4 dengan cara yang sama, yaitu setiap elemen pada baris 4 dikurangkan dengan hasil kali elemen pada baris 4 dan elemen pada kolom kunci dengan elemen pada baris kunci yang telah ditransformasikan. Jadi contohnya itu ada 100 dikurangkan 20 kalikan 10 sehingga menghasilkan 80. Untuk elemen pada baris 4 yang lainnya dapat dilihat pada layar. Setelah kita peroleh hasil transformasi sebelumnya, maka selanjutnya kita buat tabel simplex yang baru. Yang pertama kita ganti variabel dalam basis pada baris 2 yaitu baris kunci dengan variabel kolom kunci yaitu yang tadi itu ada Z. Jadi tabelnya itu seperti pada layar. Nah, selanjutnya kita cari YJ-nya. Nah, untuk kolom G kita peroleh nilai YJ itu 330.000. Kemudian kolom X yaitu 11.000, kolom Y 22.000, kolom Z itu 33.000, kolom S1 0, kolom S2 11.000 per 3, kolom S3 itu 0, kolom S4 itu 0, dan selanjutnya kita cari YJ min JJ. Nah, kolom X kita peroleh negatif 14.000, kolom Y itu negatif 5.000, kolom Z itu 0, kolom S1 itu 0, kolom S2 itu 11.000 per 3, kolom S3 itu 0, kolom S4 itu 0. Nah, kita pilih nilai YJ min JJ yang paling negatif sebagai kolom kunci. Nah, di sini yaitu yang paling negatif adalah negatif 14.000, yaitu pada kolom X. Jadi kolom X merupakan kolom kunci. Kemudian kita cari nilai P untuk setiap barisnya. Nah, di sini kita peroleh yaitu dengan cara membagi nilai Q dengan elemen pada kolom kunci yang bersesuaian. Nah, di sini kita peroleh baris 1 nilai P-nya yaitu 60 12 per 13. Kemudian baris 2 itu 30, baris 3 itu 6, dan juga baris 4 itu 24. Kita pilih nilai P dengan yang paling kecil, yaitu ada pada baris ketiga. Jadi kita peroleh bahwa baris ketiga dan juga kolom ke-1 sebagai baris kunci dan juga kolom kunci. Sehingga untuk elemen kuncinya kita peroleh 1, 2 per 3. Kemudian kita transformasikan baris kunci yaitu baris 3 dengan cara seperti sebelumnya yaitu dengan membagi setiap elemen pada baris kunci dengan elemen kunci yang kita peroleh tadi yaitu 1, 2 per 3. Nah, untuk hasilnya sendiri bisa dilihat pada layar. Selanjutnya kita transformasikan baris lain yaitu baris 1 dengan cara yang sama seperti sebelumnya yaitu dengan mengurangkan setiap elemen pada baris 1 dengan elemen pada baris 1 sekaligus elemen pada kolom kunci dikalikan dengan elemen pada baris kunci yang telah ditransformasikan sehingga hasilnya bisa dilihat pada layar. Begitu pula untuk baris kedua. Kita kurangkan setiap elemen pada baris 2 dengan elemen pada baris 2 sekaligus elemen pada kolom kunci dikalikan dengan elemen baris kunci yang telah ditransformasikan. Untuk hasilnya sendiri bisa dilihat pada layar. Hal yang sama juga dilakukan pada baris 4, di mana kita kurangkan setiap elemen pada baris 4 dengan elemen pada baris 4 sekaligus dengan elemen pada kolom kunci dikalikan elemen pada baris kunci yang telah ditransformasikan. Untuk hasilnya sendiri bisa dilihat pada layar. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel simplex baru berdasarkan dengan data-data
yang telah kita transformasikan tadi. Nah, untuk hasilnya sendiri bisa dilihat pada layar. Selanjutnya kita cari nilai YJ-nya. Nah, untuk kolom Q kita peroleh nilai YJ itu 414.000, untuk kolom X itu 25.000, kolom Y itu 41.600, kemudian kolom Z-nya itu 33.000, kolom S1 itu 0, kolom S2 itu 2.733, 1/3, kemudian kolom S3 itu 84.000, kolom S4 itu 0. Nah, kemudian kita cari nilai YJ min JJ-nya. Nah, untuk kolom X kita peroleh nilai 0, kolom Y itu 14.500, kolom Z itu 0, kolom S1 itu 0, kolom S2 itu 2.733, 1/3, kemudian kolom S3 itu 84.000, kolom S4 itu 0. Nah, bisa diperhatikan bahwa tidak ada nilai YJ min JJ yang negatif, sehingga tabel simplex baru ini merupakan tabel optimal. Nah, jadi hasil optimasi yang ditampilkan pada tabel terakhir menunjukkan bahwa baris Z tidak lagi maksudnya baris YJ min CC tidak lagi memiliki nilai negatif. Hal ini memberikan arti bahwa hasil perhitungan sudah selesai, sehingga hasil yang diperoleh sudah optimal atau telah mendapatkan solusi dari pemecahan masalah toko X. Nah, untuk setiap YJ min CJ lebih dari 0, maka program sudah optimal. Jadi penyelesaiannya atau PO-nya yaitu 6,0,8 dengan max Y max-nya itu sama dengan 414.000. Kemudian kita bisa cek kebenarannya dengan memasukkan nilai PO-nya ke dalam fungsi tujuan ya, yang bisa dilihat pada layar. Jadi, hasil pengujian program linier dengan perhitungan manual menggunakan metode simplex, yaitu toko X memperoleh keuntungan maksimal sebesar Rp414.000 dari hasil penjualan paket belanja, sesuai dengan PO tadi. Selanjutnya kita analisis program linier dengan aplikasi POMKM. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini diperoleh hasil sebagai berikut. Sebelum itu kita coba paparkan cara penggunaannya dulu ya. Nah, yang pertama itu pilih modul, kemudian linear programming. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, setelah itu kita pilih new. Selanjutnya kita isi title-nya, terserah mau apa. Kemudian number of constraints atau banyaknya fungsi kendala, karena di sini masalah yang kami angkat itu memiliki 4 fungsi kendala, jadi kita masukkan 4. Kemudian number of variables atau banyaknya variabel, karena kita ada 3 variabel, jadi kita masukkan 3. Kemudian untuk objektif kita pilih yang maximize. Kenapa? Karena kita permasalahan yang kami angkat itu memaksimalkan. Jadi kita pilih yang maximize. Kemudian isi nama dari fungsi kendala dengan memilih di antara pilihan yang tersedia dan lainnya. Kemudian kita pilih OK. Untuk selanjutnya yaitu yang kelima, isi dengan nilai-nilai dalam persoalan sehingga tampak seperti pada layar. Untuk langkah yang keenam adalah pilih solve atau untuk tampilannya dapat dilihat pada layar. Untuk langkah yang ketujuh yaitu akan tampak hasil linear programming sebagai berikut atau yang dapat dilihat pada layar. Untuk langkah yang ke-8 dapat juga ditampilkan iterasi dari program dengan memilih solution kemudian iteration atau untuk tampilannya dapat dilihat pada layar. Untuk langkah yang ke-9 yaitu hasil dari iterasi persoalan di atas adalah 4 iterasi sebagai berikut. Untuk tampilan pada layar itu adalah iterasi yang pertama dan juga iterasi yang kedua.
Selanjutnya ini adalah tampilan untuk iterasi yang ketiga dan juga iterasi yang keempat. Untuk selanjutnya adalah hasil pengujian dengan software POMQM. Hasil pengujian program linear dengan menggunakan software POMQM Windows 5, yaitu Toko X memperoleh keuntungan maksimal sebesar 414.000 dari hasil penjualan paket belanja. Hasil ini sama dengan hasil perhitungan manual, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam proses perhitungan. Hasil yang diperoleh ini dapat digunakan oleh pemilik Toko X sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya adalah kelebihan metode simplex. Untuk yang pertama, metode simplex memiliki prosedur yang sistematis dan terstruktur sehingga mempermudah dalam proses penyelesaian masalah. Yang kedua, metode ini dapat menangani permasalahan program linear dengan banyak variabel dan batasan dengan baik. Yang ketiga, metode simplex memberikan solusi optimal untuk permasalahan program linear. Yang keempat, metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan fungsi tujuan yang hendak dimaksimalkan atau diminimalkan. Dan yang kelima, hasil akhir yang diperoleh dari metode simplex memberikan informasi yang lengkap seperti nilai variabel keputusan, nilai fungsi tujuan, dan nilai slack atau surplus. Selain memiliki kelebihan, maka metode simplex juga memiliki kekurangan, di antaranya yang pertama, metode simplex membutuhkan perhitungan yang cukup kompleks dan berulang, terutama jika permasalahan melibatkan banyak variabel dan batasan. Yang kedua, dalam beberapa kasus, metode simplex dapat mengalami masalah siklus yang tidak berakhir, sehingga tidak dapat menemukan solusi optimal. Yang ketiga, metode simplex tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linear yang tidak layak atau invisible, atau tidak terbatas atau unbounded. Yang keempat, metode ini kurang efisien untuk permasalahan yang melibatkan banyak variabel bilangan bulat atau variabel biner. Dan yang kelima, jika terdapat perubahan pada batasan atau fungsi tujuan, maka seluruh perhitungan harus diulang dari awal. Untuk selanjutnya adalah kelebihan penggunaan POMQM. Yang pertama, yaitu POMQM mudah digunakan. Yang kedua, perhitungan cepat dan tepat. Dan yang ketiga, visualisasi hasil yang jelas. Adapun kekurangan dari POMQM yang pertama, tidak efektif jika variabel dan fungsi kendalanya sangat banyak. Yang kedua, ketergantungan pada perangkat lunak. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yaitu yang pertama, program linear dengan metode simplex dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Toko X. Karena metode ini memberikan solusi terbaik yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, hasil perhitungan metode simplex baik manual maupun menggunakan software POMQM diperoleh keuntungan sebesar 414.000 dari penjualan paket belanja di Toko X. Dan yang ketiga, efektif serta efisien dapat dicapai oleh Toko X dalam pengelolaan usaha dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Untuk selanjutnya yaitu daftar pusaka. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan selama kami dalam penyusunan penelitian. Terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.